Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Pak Guru doakan agar anak-anak tetap semangat dalam belajar. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi bab 7, yaitu tentang iman kepada malaikat Allah SWT dan makhluk gaib lain selain malaikat. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasarnya adalah 1. Menerima kebenaran adanya malaikat Allah SWT dan makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, dan setan. Yang kedua, menunjukkan perilaku taat dan patuh sebagai implementasi iman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, dan setan. 3. Menganalisis tugas dan sifat malaikat Allah serta makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, dan setan. Dan yang terakhir, menyajikan hasil analisis keterkaitan sifat malaikat dan setan dengan perilaku manusia. Anak-anak hebat, setelah kita mempelajari materi pada kesempatan kali ini, diharapkan agar anak-anak dapat 1. Menjelaskan pengertian makhluk gaib. 2. Dapat menyebutkan sifat-sifat malaikat dan tugas-tugasnya. 3. Menunjukkan perbedaan antara jin, iblis, dan setan. 4. Menyebutkan sifat-sifat jin, iblis, dan setan. 5. Menuliskan nama-nama malaikat. Yang keenam, melafalkan dalil tentang adanya malaikat. Dan yang ketujuh, mengklasifikasikan makhluk gaib sesuai dengan sifat-sifatnya. Pengertian iman kepada malaikat Allah. Anak-anak hebat, malaikat adalah salah satu jenis makhluk gaib yang tak dapat diindrakan, yang diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya. Malaikat tidak memerlukan apapun yang terkait dengan kebutuhan jasmani, seperti makan, minum, tidur, kawin, dan sebagainya. Setiap hari, waktunya dihabiskan hanya untuk mengabdi kepada Allah SWT. Dalil tentang penciptaan malaikat terdapat dalam surat Fatir ayat 1 yang berbunyi, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim matna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Anak-anak hebat, tentang sifat-sifat malaikat Allah SWT. Malaikat adalah hamba Allah yang sangat mulia. Tidak pernah durhaka, tidak pernah maksiat, dan tidak pernah menentang Allah SWT. Kemuliaan para malaikat diberikan oleh Allah SWT karena mereka sangat tawadu, tidak pernah membangkang, dan taat sepenuhnya kepada Allah SWT. Tidak pernah menentang perintah Allah dan selalu mengerjakan perintah-perintah Allah. Tentang sifat-sifat Allah, sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6, yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro
Waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syadidul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah para malaikat yang kasar dan keras dan tidak pernah durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Anak-anak ibad, tentang nama-nama malaikat dan tugasnya, yang perlu kita ketahui jumlahnya adalah 10. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail. Tugasnya adalah menyebarkan rezeki dan menurunkan hujan. Yang ketiga, malaikat Israfil, tugasnya adalah meniup sangkakala. Yang keempat, malaikat Israel, tugasnya adalah mencabut nyawa. Yang kelima adalah malaikat Raqib, tugasnya adalah mencatat amal kebaikan. Yang keenam, malaikat Atid, tugasnya adalah mencatat amal keburukan. Kemudian, malaikat Munkar dan Nakir, tugasnya adalah menanyai manusia yang telah meninggal di alam kubur. Kemudian malaikat Malik, tugasnya adalah menjaga pintu neraka. Dan yang nomor 10, malaikat Ridwan, tugasnya adalah menjaga pintu surga. Sekarang yang B, makhluk gaib selain malaikat. Anak-anak ibad, apa makhluk gaib selain malaikat? Makhluk gaib selain malaikat adalah jin, setan, dan iblis. Yang pertama, jin. Jin adalah makhluk gaib yang diciptakan dari nyala api. Sebagian taat kepada Allah, seperti yang menjadi tentara Nabi Sulaiman, dan sebagian lagi kafir serta durhaka kepada Allah SWT. Dalil kebenaran adanya jin terdapat dalam surat Ar-Rahman ayat 15. Wa khalaqal janna mim marijim min nar. Artinya, dan Dia menciptakan jin dan nyala api tanpa asap. Yang kedua, iblis atau setan. Anak-anak ibad, iblis adalah makhluk gaib yang dicipta Allah dari api. Sifat dasar iblis adalah sombong dan durhaka kepada Allah SWT. Sedangkan setan adalah makhluk yang sifatnya menggoda manusia agar terjerumus ke lembah dosa. Anak-anak ibad, dalil kebenaran tentang iblis atau setan terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 12 yang berbunyi, Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Qala ana khairum min. Khalaqtani min narijin wa khalaqtahu min tin. Artinya, Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Anak-anak ibad, dengan memperhatikan ayat di atas, kita dapat mengetahui bahwa iblis atau setan adalah makhluk yang sombong karena dirinya merasa paling tinggi derajatnya di antara makhluk lain. Anak-anak ibad, apa perbedaan antara malaikat, jin, dan iblis atau setan? Perbedaannya adalah 1. Malaikat, asal kejadiannya dari cahaya. Sifatnya adalah selalu taat kepada Allah dan tidak mendurhakainya.
Yang kedua adalah jin. Asal kejadiannya dari nyala api. Sifatnya adalah ada yang beriman dan ada pula yang kafir. Kemudian iblis atau setan. Asal kejadiannya dari api. Sifatnya adalah mendurhakai Allah dan selalu berusaha untuk menjerumuskan manusia ke jalan yang sesat. Perbedaan selanjutnya adalah asal kejadian malaikat, jin, iblis, dan setan. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, sedangkan jin, iblis, dan setan diciptakan dari nar atau api. Kemudian yang kedua adalah sifatnya. Malaikat sifatnya adalah selalu patuh, tidak memiliki hawa nafsu, selalu bertasbih, dan tidak mempunyai sifat sombong. Sedangkan jin, iblis, dan setan. Jin diberi kebebasan untuk beriman atau kafir. Sedangkan iblis dan setan memiliki sifat sombong, menentang, durhaka, dan berusaha menyesatkan manusia. Kemudian tentang tujuan penciptaan. Tujuan penciptaan malaikat adalah untuk selalu taat kepada Allah sesuai dengan tugas masing-masing. Sedangkan tujuan penciptaan jin, iblis, atau setan adalah sama dengan penciptaan manusia, yaitu menyembah kepada Allah. Tetapi mereka durhaka dan sombong terhadap perintah Allah. Anak-anak ibad, ada beberapa perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat-malaikat Allah dan makhluk gaib selain malaikat. Adapun sikap meneladani ketaatan malaikat kepada Allah antara lain adalah 1. Senantiasa berusaha untuk menaati Allah SWT, baik melaksanakan perintah maupun menjauhi larangannya, sebagaimana ketaatan malaikat kepada Allah SWT. Yang kedua, bersikap tawaduk kepada Allah dan mengagungkannya, misalnya membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Dan yang terakhir, bersikap hati-hati dalam hidup ini, tidak melanggar hukum Allah, sebagaimana malaikat tidak pernah maksiat kepada Allah SWT. Anak-anak, demikianlah pertemuan pada kesempatan kali ini. Dan sebagai penutup, silakan dikerjakan uji kompetensi berikut ini. 1. Ruwiyati adalah seorang atlet lari maraton yang baru saja memenangi kejuaraan Borobudur 10 km. Oleh temannya, dikatakan bahwa memang dia sedang ditolong oleh Dewi Fortuna atau Dewi Keberuntungan. Pertanyaannya adalah, jelaskan tanggapan kalian atas pendapat tersebut yang dikaitkan dengan iman kepada malaikat. Demikian anak-anak pertemuan pada kesempatan kali ini, dan jangan lupa tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.